Tampomas adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Jawa Barat, tepatnya sebelah utara kota Sumedang. Stratovolcano dengan ketinggian 1684 meter di atas permukaan laut ini juga memiliki sumber air panas yang keluar di daerah sekitar kaki gunung. Gunung Tampomas termasuk dalam area Taman Wisata Alam Gunung Tampomas. Gunung Tampomas berada di utara wilayah Kabupaten Sumedang. Secara administratif, kawasan Tampomas berada di 5 kecamatan, yaitu Buah Dua, Conggeang, Paseh, Cimalaka, dan Tanjung Kerta. Luas area Taman Wisata Alam Gunung Tampomas adalah 1.250 hektar. Kawasan hutan Gunung Tampomas termasuk dalam tipe hutan hujan pegunungan dengan keanekaragaman flora dan fauna. Tumbuhan yang mendominasi kawasan ini adalah jambuju, rasamala, dan saninten. Sedang jenis hewan yang liar dan banyak ditemui adalah kancil, lutung, babi hutan, dan beberapa jenis burung. Puncak Gunung Tampomas adalah sebuah lahan luas setinggi 1.684 meter di atas permukaan laut, seluas 1 hektar yang berada di ujung paling atas Gunung Tampomas. Lokasi ini memiliki estetika tinggi, karena dari tempat ini wisatawan dapat menikmati pemandangan indah ke arah kota Sumedang dan sekitarnya. Adanya lubang-lubang kawah dan batu-batu besar berwarna hitam menambah kekayaan imajinasi bagi yang melihatnya. Sekitar 200 meter ke arah utara dari puncak Sang Hyang Taraji, terdapat makam keramat yang dikenal dengan nama Pasarean. Menurut kisah, tempat tersebut adalah petilasan dari Prabu Siliwangi dan dalam Samaji pada masa Kerajaan Pajajaran lama. Untuk mencapai kawasan puncak Tampomas, ada beberapa jalur atau pos pendakian. Di antara jalur yang sering digunakan oleh pendaki adalah jalur Narimbang, Ciberem, dan Buah Dua. Di pos pendakian Narimbang terdapat mata air dan Curug Ciputrawangi yang terkenal. Sebagai salah satu gunung berapi aktif, Tampomas memiliki potensi sumber daya panas bumi yang potensial. Gunung Tampomas disebut-sebut dalam naskah Bujangga Manik sebagai Gunung Tompo Omas atau Gunung Tampah Emas di wilayah Medang Kahyangan atau Sumedang. Naskah Bujangga Manik ini kemungkinan ditulis pada akhir abad ke-15. Sebelum bernama Gunung Tampomas, gunung tersebut bernama Gunung Gede. Berdasarkan cerita rakyat Jawa Barat pula, jika di masa Kerajaan Sumedang Larang, Gunung Tampomas sempat mengalami erupsi. Sehingga untuk menghentikan erupsi tersebut, Raja Sumedang Larang kala itu harus melemparkan keris emas ke dalam kawah Gunung Gede, sehingga namanya diubah menjadi Gunung Tampomas. Dan berikut kisah atau legenda Gunung Tampomas Sumedang. Kala Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang bijaksana, Kerajaan Sumedang Larang memiliki alam yang subur dan makmur. Rakyatnya tidak pernah mengalami kelaparan, hidup damai dan tentram di bawah pimpinan raja muda yang adil bijaksana tersebut. Suatu hari tiba-tiba ada suara gemuruh menggelegar disertai tanah goyang yang cukup kuat. Rakyat Sumedang Larang sontak merasa kaget dan lari berhamburan keluar rumah menuju tempat terbuka. Ternyata suara gemuruh tersebut berasal dari Gunung Gede yang tampaknya akan meletus.
Hal itu membuat rakyat Sumedang Larang yang tinggal di kaki Gunung Gede merasa cemas, sehingga mereka berkemas dan pergi membawa serta keluarga mengungsi, menjauhi Gunung Gede tersebut. Kabar akan meletusnya Gunung Gede tersebut akhirnya sampai di telinga sang raja atau ke istana Sumedang Larang. Raja muda yang bijaksana tersebut merasa sedih dengan ancaman meletusnya Gunung Gede dan sangat mengkhawatirkan keadaan rakyatnya. Untuk itu sang raja memutuskan untuk bersemedi guna memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya sang raja kemudian memberitahu patihnya jika dirinya akan melakukan semedi guna memohon petunjuk Yang Maha Kuasa untuk mengatasi ancaman meletusnya Gunung Gede kala itu. Sebelum melakukan semedi, sang raja meminta kepada patihnya tersebut untuk mengurus kerajaan Sumedang Larang selama dirinya bersemedi, dan patih pun menyanggupi permintaan rajanya itu. Selanjutnya, Raja Sumedang Larang memasuki ruangan khusus yang biasa digunakan untuk bersemedi. Kemudian, setelah beberapa hari bersemedi, akhirnya Raja mendengarkan bisikan gaib yang memerintahkan dirinya untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya ke dalam kawah Gunung Gede. Jika engkau ingin menyelamatkan rakyatmu dari bencana letusan Gunung Gede, maka lemparkanlah olehmu keris emas milik nenek moyangmu ke dalam kawah Gunung Gede. Niscaya gemuruh Gunung Gede akan mereda. Suara bisikan yang didengar oleh sang raja. Setelah mendengar bisikan gaib tersebut, sang raja pun jatuh pingsan. Merasa khawatir dengan kondisi raja karena telah beberapa hari tidak keluar dari ruangan semedi. Prajurit penjaga memberanikan diri memasuki ruangan semedi dan mendapati sang raja pingsan. Prajurit kemudian membawa raja keluar dan segera memanggil patih dan para tabib istana. Beberapa lama kemudian raja pun sadar dari pingsannya. Raja langsung menyampaikan pada patih bahwa ia harus menuju kawah Gunung Gede untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya. Aku harus segera menuju kawah Gunung Gede dan melemparkan keris emas milik nenek moyangku agar gemuruh Gunung Gede reda, kata sang raja. Meski sudah dilarang oleh patihnya untuk melakukan perintah dari bisikan gaib tersebut, karena dinilai membahayakan keselamatan sang raja, namun sang raja memastikan jika perintah tersebut harus dilakukan oleh dirinya sendiri untuk keselamatan rakyatnya. Tidak bisa, harus aku yang melakukannya sendiri demi menyelamatkan rakyatku dari bencana ini. Aku sudah merelakan nyawaku untuk menyelamatkan rakyatku, ucap sang raja. Akhirnya dengan menunggangi kuda, raja pergi ke puncak Gunung Gede. Berbagai rintangan dilalui raja dengan gagah berani. Hanya satu yang dipikirkan raja saat itu, yaitu keselamatan rakyatnya, rakyat Sumedang Larang. Setelah tiba di puncak Gunung Gede dengan susah payah, sang raja mendekati pinggir kawah dan melemparkan keris emas milik nenek moyangnya tersebut. Dan keajaiban pun terjadi. Kawah Gunung Gede yang tadinya bergolak berangsur-angsur menjadi tenang. Suara gemuruh pun tidak terdengar lagi. Raja bersyukur petunjuk itu ternyata benar. Pengorbanan raja mendaki Gunung Gede terbayar sudah. Dan setelah memastikan kawah Gunung Gede sudah aman, akhirnya raja kembali ke istana kerajaan. Rakyat menyambut kedatangan raja mereka.
Raja bahagia, akhirnya Gunung Gede tidak jadi meletus dan seluruh rakyat kerajaan Sumedang Larang selamat. Sejak kejadian itu, Gunung Gede dirubah namanya menjadi Gunung Tampomas karena kawahnya menerima keris emas milik nenek moyang Raja Sumedang Larang.